Bab 277, Satu Langkah Maju. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saat penglihatan saya dibanjiri lautan ungu, saya bisa merasakan inti eter saya perlahan terkuras. Saat inderaku memasuki kubus batu, aku berusaha untuk melihat lebih dalam ke dalam. Rasanya semakin jauh saya bepergian, semakin sulit jadinya. Saat saya melayang melalui ruang ini, kekentalan seperti lumpur segera menebal dan mengeras hingga akhirnya terasa seperti saya mendorong dinding bata. Bahkan ketika saya terputus dari tubuh saya bisa merasakan napas saya sesak dan tidak teratur, seolah-olah saya bernapas melalui kain basah. Berusaha untuk mendorong melalui dinding ini menghentikan saya dari bertualang, saya memompa lebih banyak keluar dari inti saya sampai akhirnya saya dapat bergeser melalui dinding. Untuk menggambarkan pengalaman pikiran saya menyentuh permukaan relik kubus menjadi kata-kata akan merusak kompleksitas dari semuanya. Bentuk geometris dalam pola dan gerakan yang tampaknya acak melayang di sekitarku. Saya tidak dapat melihat seberapa jauh polihedron ini pergi, tetapi untuk beberapa alasan, saya tahu bahwa ada batasan dalam kekacauan ini. Karena semakin banyak aether mengalir keluar dari inti saya dan ke alam ini di dalam relik, polihedron mulai berubah. Saya tidak lagi hanya mengamati tetapi benar-benar mempengaruhi bentuk geometris ini seolah-olah aether saya beresonansi dengan hal-hal ini. Saya menemukan diri saya tersesat saat saya mencoba membuat kepala atau ekor dari pola, gerakan, bentuk, dan ukuran semua polihedron yang menyusun alam ini di dalam relik. Menggunakan aether dalam diri saya sebagai anggota tubuh metaforis, saya menggabungkan, menyortir, dan mengkategorikan polihedron ini dalam upaya untuk memahami apa yang coba diceritakan oleh buku panduan berbelit-belit ini kepada saya. Akhirnya, ketika cadangan aether saya turun menjadi sekitar 1/10 dari kapasitasnya, saya ditarik keluar dari alam. Ketika kesadaran saya kembali, saya mendapati diri saya duduk di posisi yang sama dengan posisi saya di sofa. Satu-satunya hal yang berubah adalah ruangan itu, yang dulu diterangi oleh sinar matahari sore, kini hampir gelap gulita. Kamu akhirnya selesai. Regis bertanya, mengangkat kepalanya sambil meringkuk di sampingku. Aku menatap matahari sabit. Sudah berapa lama saya keluar? Sekitar 5 atau 6 jam. Saya kehilangan hitungan setelah tertidur. Petik 2. Kamu butuh tidur. Saya bertanya. Regis menguap lebar sebelum menjawab. Ini seperti mode penghemat baterai. Saya mengonsumsi lebih sedikit aether ketika saya tidur sehingga saya dapat mengumpulkan lebih banyak aether. Petik 2. Kamu anjing yang aneh. Dorong, gerutunya sebelum melompat dari sofa. Jadi, apakah Anda belajar sesuatu dari kubus? Saya bahkan tidak tahu apa yang seharusnya saya pelajari. Aku menghela nafas. Dan bagian terburuknya adalah aku menggunakan ether untuk mencoba mempelajari bongkahan batu ini. Sial, dan kupikir mempelajari kemampuan membengkokkan kenyataan ini akan mudah, kata Regis sinis saat dia berjalan pergi. Aku menendangnya di bawah ekor, mendapatkan jeritan tajam dari temanku. Tidak pernah terpikir aku akan melewatkan hari-hari ketika aku menjadi inkorporeal, gerutunya sebelum menoleh padaku. Jadi, apa rencananya sekarang? Saya berhenti, berpikir sejenak. Lagi pula kita punya beberapa hari untuk dibunuh jadi sebaiknya kita belajar lebih banyak tentang penduduk setempat. Acara penganugerahan adalah sesuatu yang ingin saya lihat bersama sekolah besok. Petik 2. Regis menatapku diam-diam dengan ekspresi yang sedikit tertegun. Aku mengerutkan kening. Apa itu? Tidak ada, hanya saja, kupikir kau akan menggaruk kulitmu mencoba menemukan cara untuk pergi ke relik tom berikutnya atau semacamnya, gumamnya. Akhir-akhir ini aku cukup gelisah, bukan? Aku menggaruk pipiku. Regis mengangkat bahu, surai api ungunya berkibar. Itu bisa dimengerti. Aku tidak punya keluarga selain kamu tapi aku akan sangat gugup jika aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang aku sayangi. Petik 2. Aku berdiri diam, terkejut dengan penyebutan Regis yang acuh tak acuh tentang aku sebagai keluarganya. Tidak pernah terpikir olehku bahwa dia tidak memiliki orang lain kecuali aku. Bahkan dalam bentuk taringnya ini, apakah aku masih melihat Regis sebagai senjata? Regis menyipitkan matanya. Apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Petik 2. Bukan apa-apa. Aku bangkit dari kursiku dan menuju pintu. Kemana kita akan pergi? Dia bertanya, berlari di belakangku. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Loreni tadi? Ada banyak monster mana di luar kota. Saya menyeringai teman saya. Saya belum memiliki kesempatan untuk benar-benar mempraktikkan batas langkah dewa. Kita bisa sedikit meregangkan kaki kita dan mendapatkan uang. Regis mencerminkan seringai saya. Kedengarannya bagus. Aku menghirup udara malam yang segar, kaki kami berderak di dedaunan saat kami berdua bergegas melewati hutan. Kami ingin menjauh dari kota seandainya ada yang melihat kami menggunakan ether, tetapi itu tidak berarti kami tidak membunuh beberapa rokafit di jalan. Manabis besar seperti rusa ini memiliki tanduk tidak hanya di kepala mereka, tetapi juga di tulang belakang dan ekor tebal yang mereka gunakan sebagai tongkat mematikan. Mematikan untuk penyihir normal. Manabis bahkan tidak bisa bereaksi ketika aku menancapkan belati di antara mata mereka, karena kulit mereka adalah apa yang perlu kami jual. Regis kesulitan menjaga agar hasil buruannya tetap bersih, tetapi di antara kami berdua, butuh waktu kurang dari 1 jam untuk memburu setengah lusin rokafit yang berkeliaran di tengah malam.
Satu-satunya alasan kami berhenti adalah karena kami kehabisan ruang di rune ekstradimensi. Kupikir kristal yang bisa berbicara mengatakan bahwa Anda tidak dapat meletakkan benda-benda organik ke dalam rune di lengan Anda, komentar Regis ketika kami mendekati tempat terbuka kecil yang mengarah ke dasar bukit. Sepertinya aku hanya bisa memasukkannya setelah mereka mati, jawabku, mataku melihat sebuah batu besar di tengah lapangan. Berhenti di depan batu besar yang berdiri setidaknya 1 kaki di atasku, kata-kata, bahaya. Mana bis level tinggi di depan diukir dengan percikan darah kering yang tidak menyenangkan di permukaannya. Kami menyeberang ke sisi lain dari tempat terbuka, di mana tanah mulai menanjak secara bertahap saat kami mendaki bukit. Sementara penglihatan saya telah ditingkatkan oleh fisik baru saya, tidak dapat merasakan mana sekarang membuat menemukan mana bis menjadi tugas yang jauh lebih menantang. Sementara saya dapat menambah indera saya menggunakan sumber sihir baru ini, saya tidak dapat menemukan cara untuk menggunakan aether untuk merasakan makhluk dan objek non-aetherik. Namun, tidak memiliki tanda tangan mana yang berasal dari saya atau Regis berarti bahwa satwa liar yang lebih kuat dan lebih predator di sini melihat kami sebagai makanan yang mudah. Mana bis pertama yang datang setelah kami adalah yang belum pernah kulihat sebelumnya di Dicaten. Itu mengingatkanku pada ikatan kakakku, Bu, jika dia memiliki 4 lengan dan rahang mirip buaya dengan 3 baris gigi bergerigi. Berhati-hatilah jika ada orang yang lewat, aku memerintahkan Regis sementara aku menghadapi binatang itu. Dengan geraman yang mengerikan, beruang itu menurunkan ke 6 anggota tubuhnya dan menyerang saya dengan kecepatan yang mengejutkan. Menyingkirkan belati saya menghadapinya langsung. Sementara cadangan aether saya belum sepenuhnya pulih, tujuan malam ini hanyalah untuk menguji god rune baru saya. Aku tidak tahu di tingkat mana binatang mana ini akan diklasifikasikan, tetapi itu akan berfungsi sebagai kelinci percobaan yang baik. Aether melonjak keluar dari inti saya, menempel di kulit saya. Saat kehangatan rune yang familiar menyebar dari punggung bawahku, aku fokus pada lokasi yang akan aku coba untuk mendarat. Pengalaman memulai seni aether kali ini terasa sangat berbeda dari saat saya pertama kali menggunakannya. Persepsi saya tentang dunia di sekitar saya berubah, seolah-olah segalanya telah terbentang ke segala arah. Partikel ambien aether sekarang bergabung dan tampak seperti aliran ungu yang terjalin di udara, menciptakan jalur fluida yang saling berhubungan dan bercabang. Anda membaca di https://webnovelonline.com. Mengambil langkah, saya merasakan tubuh saya dibawa oleh aliran jet saat saya mengendarai arus aether. Masalahnya adalah tidak ada rute langsung ke lokasi yang telah saya tentukan, saya harus menunggangi arus aether yang bercabang ke setiap inci ruang yang mengelilingi saya. Aliran ini tidak meluas tanpa batas. Aliran sungai mengelilingi saya dalam radius 10 yard, yang mungkin merupakan jangkauan guard step saya saat ini. Terlepas dari batasan saya, hasilnya mencengangkan. Meskipun lokasi pendaratan saya tidak seakurat yang saya inginkan, saya telah melakukan perjalanan 10 meter dalam sekejap mata. Perbedaan terbesar antara guard step dan burst step, bagaimanapun, adalah kontrol momentum. Karena saya tidak lagi terikat oleh kelembaman saat mencapai tujuan saya benar-benar merasa seperti berada di titik puncak untuk mencapai teleportasi yang sebenarnya. Sulur-sulur petir ungu melingkar di sekitarku dari menggunakan guard step saat aku muncul tepat di samping mana bis seperti beruang. Itu tergelincir sampai berhenti tetapi pada saat itu berbalik, kepalan tanganku yang terbungkus aether sudah tenggelam ke sisinya. Tubuh raksasa binatang itu jatuh ke tanah, menabrak dan menghancurkan beberapa pohon yang dilaluinya. Apakah Anda menyalakan bahan peledak atau sesuatu? Regis menyuarakan keluhannya. Maaf, aku menahannya. Karena bulunya yang tebal dan berlapis mana, beruang itu masih hidup tetapi ia kabur, mengeluarkan rengekan pelan. Aku terus menjelajahi hutan, melatih guard step sambil memburu mana bis hingga mayat Rokafit di dalam cincinku semuanya telah diganti. Regis juga berburu, yang membuatku bisa melihat levelnya. Selain dari jarak yang bisa kami pisahkan dan kapasitasnya yang meningkat untuk menahan, pertumbuhan Regis dalam hal kekuatan tidak pada tingkat di mana dia bisa mengikutiku. Dia perlu mengonsumsi lebih banyak ether, tetapi masalahnya adalah, begitu pula saya. Selain mengumpulkan relik, baik di Relik Tom maupun di sini di Alakria, saya perlu mendapatkan cadangan aether yang cukup besar untuk membangunkan Sylvie dari keadaan koma. Anda baik-baik saja? Regis bertanya saat kami mendekati dasar bukit. Anda menggosok lengan kiri Anda lagi. Aku baik-baik saja, kataku, memasukkan tanganku ke saku. Semakin dekat ke kota, Regis mundur kembali ke tubuh saya dan saya menemukan diri saya menikmati malam yang tenang, sampai saya mendekati lokasi mayat Rokafit yang saya tinggalkan untuk memberi ruang di rune ekstradimensi saya. Ada sesosok tubuh, yang kerangka kecilnya menunjukkan bahwa mereka tidak mungkin lebih tua dari 10 tahun, merobek Rokafit. Mendengar saya mendekat, kepala anak itu terangkat, melihat sekeliling dengan panik sampai mata kami terkunci. Anak laki-laki kecil itu melompat berdiri, menunjuk pisau bergerigi yang dia gunakan untuk menguliti Rokafit. Pipinya yang cekung dan pakaiannya yang compang camping menunjukkan banyak hal tentang statusnya, tetapi matanya yang membuatku terdiam. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan saat dia berdiri di antara aku dan mayat yang busuk itu, tetapi pada saat yang sama, aku bisa melihat tekad dalam diri mereka.
Tatapannya mengingatkan saya pada saya, bukan sebagai Arthur, tapi sebagai Gray. Itu adalah tatapan yang sama yang saya miliki ketika saya pertama kali bertemu kepala sekolah Wilbeck ketika dia pertama kali menemukan saya di jalanan. Nak, seruku, memunculkan langkah mundur yang terkejut dari anak kecil itu. Apakah kamu berencana menggunakan pisau itu padaku? Anak itu perlahan menurunkan pisaunya, goyah, sebelum dia mengangkatnya kembali dan melangkah ke arahku. Bajingan ini milikku. Aku memiringkan kepalaku. Apakah kamu membunuhnya? Dia berhenti, menundukkan kepalanya. Tidak. Saya melangkah ke arahnya. Lalu mengapa itu milikmu? Aku menemukannya dulu. Saya bersembunyi dan menunggu tetapi tidak ada orang yang mengklaimnya, kata bocah itu, suara tenornya lesu tapi kuat. Apa yang kamu rencanakan dengan itu? Anak laki-laki itu menahan diri saat aku terus berjalan ke arahnya, mengangkat tinggi pisaunya yang gemetar. Keluarga saya membutuhkannya. Jika saya bisa menjual kulitnya, kita bisa makan. Petik 2. Aku mencemooh. Bukankah lebih mudah untuk hanya memakan daging rokafit? Bahunya merosot. Aku tidak bisa membawanya. Aku berjalan menuju anak laki-laki itu tanpa menjawab, mengejutkannya. Namun, alih-alih mundur, dia menyerang ke arahku dengan satu tangan di atas tangan lainnya mencengkeram pisau yang diarahkan padaku. Menyandung kakinya sambil menamparkan pisau dari tangannya dalam satu gerakan cepat, bocah itu jatuh tertelungkup di tanah. Terguncang tetapi masih bertekad untuk memperjuangkan mayat busuk itu, dia melompat kembali dan menerjang ke arahku dengan tangan kosong. Sisi saya melangkah dan menyandungnya sekali lagi sebelum mengambil mayat dengan kaki belakangnya. Di mana rumahmu? Anak laki-laki itu bangkit, bingung dengan pertanyaanku. Aku memiringkan kepalaku. Apakah kamu tidak menginginkan mayat ini? Iya, dia dengan cepat tergagap. Dia berbalik dan mulai memimpin sebelum berhenti. Berbalik ke arahku, dia menatapku dengan ketakutan. Kamu tidak akan menyakiti keluargaku, kan? Menatap anak laki-laki itu, aku menghela nafas. Siapa namamu, Nak? Belmont, katanya hati-hati. Aku akan meninggalkan ini cukup dekat ke rumahmu di mana kamu dapat meminta keluargamu datang dan membantumu mengambilnya setelah aku pergi, jawabku. Apakah itu terdengar oke? Belmont mengangguk sebelum bergegas pergi. Aku mencium bau rumah Belmont sebelum bisa melihatnya, daerah yang diceritakan oleh Cumo dan Sembi padaku. Gubuk-gubuk yang terbuat dari serpihan kayu dan bahan buangan lainnya berjajar di zona berpagar di pinggiran kota. Obor tidak dinyalakan, membuat sebagian besar rumah diselimuti kegelapan. Tinggalkan saja di sini, kata Belmont. Iya, gumamku, tatapanku masih menatap di depanku. Yang mengejutkan saya, Belmont membungkuk, pakaiannya yang compang camping menunjukkan tulang rusuknya yang terbuka. Dia menyeringai lebar yang akhirnya membuatnya terlihat seperti anak kecil. Terima kasih Pak. Saya tiba kembali di kediaman saya, pikiran saya tidak dapat melupakan apa yang telah saya lihat. Bahkan di Dicaten, beberapa budak yang telah saya lihat sebelum mereka dilarang berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Belmont. Tidakkah mengira kau seorang altruis, kata Regis, meringkuk di sofa kulit. Terutama mengingat kebencianmu pada Alakrian. Aku bukan seorang altruis, balasku sambil duduk juga. Dia baru saja mengingatkanku pada seseorang. Regis hanya mengangkat bahu sebelum kembali ke mode penghemat baterainya. Meskipun dia tidak perlu bernapas, surai ungu seperti api di sekitar tengkuknya mulai berdenyut secara ritmis dan aku bisa melihat partikel aether perlahan-lahan diserap olehnya. Saat keheningan yang damai terus berlanjut di udara, saya memeriksa apa yang saya miliki. Aku bukan raja lagi, aku juga bukan tombak. Satu-satunya hal yang saya miliki adalah pakaian saya, pisau Caira, batu Sylvie, kubus relik, dan mayat dari beberapa binatang buas mana. Tetap saja, meskipun barang milik saya terbatas, hal yang paling membebani pikiran saya adalah anak kecil itu. Ini adalah masyarakat yang diciptakan Agrona. Sebuah masyarakat di mana, bahkan lebih daripada Dicaten dan bahkan duniaku sebelumnya, tanpa kekuatan, kamu dibuang sebagai sampah. Bukan tempatku untuk campur tangan, aku mengingatkan diriku sendiri. Aku punya hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan. Dengan tidak kantuk, saya mulai bermeditasi, memurnikan aether ambien ke dalam inti saya dengan rasa pahit di mulut saya. Dari penganugerahan besok, hingga pameran dan bahkan lebih dari itu, saya penasaran tetapi juga takut untuk melihat apa yang benua ini sediakan untuk saya. Benua ini diperintah oleh para dewa yang hanya melihat orang-orang ini sebagai senjata dan alat.